Menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya akan disampaikan mengenai catatan dan peristiwa yang terjadi selama tahun 2020 untuk subsektor minerba yang akan disampaikan oleh Saudara Akmaluddin Rahim SHMH. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada dari moderator Mas Firdan. Perkenalkan, saya Akmaluddin Rahim. Sebelumnya saya sapa rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia semuanya. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh rekan kami, Mas Sunarto, kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan akhir tahun dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, di mana kegiatan ini merupakan hasil riset, hasil kajian kami dalam memantau ataupun melakukan monitoring terhadap pemberitaan di sektor energi dan pertambangan. Nah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan catatan hasil ulasan kami di Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan terkait dengan isu apa saja yang mendapat banyak sorotan dan mendapat perhatian bersama dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Nah, kesempatan ini menyampaikan terkait dengan subsektor pertambangan mineral dan batu bara. Nah, mungkin operator bisa menayangkan slide-nya. Slide-nya apa saja? Nah, itu saya lihat ada beberapa isu yang telah ditampilkan. Pertama, di sektor pertambangan mineral dan batu bara, isu pertama yang masih hangat itu di awal-awal adalah diawali dengan pelarangan ekspor biji nikel. Isu ini sebenarnya merupakan isu yang sisa isu di tahun 2019 sebelumnya, di mana pelarangan ekspor biji nikel melalui Permen ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Dari Permen tersebut mengamanahkan mengatur terkait dengan pelarangan ekspor biji nikel. Hal ini sebenarnya bertujuan terkait dengan peningkatan nilai tambah kegiatan industrialisasi pertambangan mineral dan batu bara. Tujuan ini sangat baik karena supaya negeri Indonesia ini mendapatkan banyak keuntungan dari peningkatan nilai tambah ekspor biji nikel. Walaupun demikian, di sepanjang tahun 2020, pelaku usaha dan asosiasi nikel tetap mendorong pemerintah untuk kembali kebijakan ataupun melakukan relaksasi kebijakan terhadap pelarangan ekspor biji nikel. Mereka meminta keran ekspor biji nikel tetap dibuka dengan catatan mereka menawarkan kadar rendah. Jadi keran biji nikel tetap ekspor biji nikel tetap dibuka, tapi dengan catatan unsurnya atau kadarnya rendah. Itu yang menjadi pemberitaan pertama, isu pertama di subsektor energi dan pertambangan. Isu kedua yang menarik perhatian kita bersama di awal tahun 2000 pada saat itu adalah pembahasan RUU Minerba dan RUU Cipta Kerja yang berjalan beriringan. Pada saat itu Presiden kita juga menyampaikan bahwa harus memfokuskan dulu pembahasan RUU Cipta Kerja, memerintahkan kabinetnya dan mengimbau kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk terlebih dahulu fokus kepada pembahasan RUU Cipta Kerja. Kendatipun demikian, rupanya pembahasan RUU Minerba tetap jalan terus. Nah, kita mengkhawatirkan pada saat itu bahwa pembahasan tersebut akan melahirkan tumpang tindih kebijakan antara RUU Cipta Kerja subsektor pertambangan mineral dan dengan RUU Minerba sendiri. Itu yang kita khawatirkan pada saat itu, akan terjadi tumpang tindih kebijakan, terjadi disharmoni
peraturan ataupun nomenklatur yang diatur dalam RUU Minerba dan RUU Cipta Kerja sektor pertambangan mineral dan batu. Nah, isu berikutnya yang menjadi trending ataupun viral dan sangat menyita perhatian publik di subsektor mineral dan batubara adalah isu terkait dengan Undang-Undang Minerba yang disahkan pada saat itu oleh DPR di tengah situasi pandemi, dan ini mendapatkan banyak sorotan. Pemerintah dan DPR beralasan undang-undang ini harus tetap disahkan karena ini menyangkut tata kelola pertambangan mineral dan batu bara ke depannya. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka pemerintah dan DPR beralasan untuk terus melanjutkan pembahasan dan pada akhirnya disahkan undang-undang mineral. Gayung bersambut di isu berikutnya. Next, moderator. Di isu berikutnya itu terkait dengan pembahasan di mana Undang-Undang Minerba digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini merupakan isu yang terkait dengan poin sebelumnya, isu nomor 3, di mana setelah Undang-Undang Minerba ini disahkan di DPR dan diundangkan oleh Presiden, Undang-Undang Minerba kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ramai-ramai para aktivis, para pegiat pemerhati pertambangan mineral dan batubara menggugat. Setidaknya ada 2 gugatan, uji formil dan uji material. Para pendorong uji formil beralasan bahwa undang-undang ini memiliki cacat formil, bertentangan dengan undang-undang dasar, khususnya partisipasi publik dalam menyusun kebijakan, pembahasan yang tertutup, pembahasan yang dinilai tidak memenuhi kualifikasi carryover, dan pembahasan yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Tentu ini dianggap bertentangan dengan pembentukan peraturan undang-undang dan konstitusi kita, di mana ada pelibatan DPD. Kemudian khususnya di isu terkait dengan uji material, itu ada 2 isu pokok, 2 isu yang sangat menyita, itu terkait dengan perpanjangan KK dan PKPDB menjadi IUPK, yang dimana dalam ketentuan tersebut diatur ada kata menjamin. Nah, tentu ini sangat dianggap merugikan oleh sejumlah pihak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara. Dan isu yang kedua adalah terkait dengan ditariknya kewenangan pemerintah daerah. Ini juga isu yang sangat menarik dan menyita perhatian kita bersama selaku peneliti di sektor pertambangan dan mineral dan batu bara, karena di mana kewenangan pemerintah daerah ini ditarik semuanya ke pusat. Itu artinya bahwa kewenangan pemerintah daerah pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, khususnya di tingkat provinsi, itu ditarik ke semuanya ke pusat. Tentu hal ini sangat tidak efisien, mengingat semuanya harus diurus ke pemerintah pusat. Isu tersebut sangat mengganggu pemerintah saat itu, khususnya pemerintah daerah, karena kebingungan mau menjalankan bagaimana terkait dengan kebijakan pertambangan mineral dan batu bara di. Nah, itu isu yang keempat. Isu yang kelima di subsektor pertambangan mineral dan batu bara adalah isu yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja sektor pertambangan mineral dan batu bara yang telah disahkan juga. Setelah Undang-Undang Minerba disahkan, kemudian pemerintah mengundangkan kembali Undang-Undang Cipta Kerja di Undang-Undang Cipta Kerja. Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapat banyak penolakan oleh sejumlah pihak, sejumlah kalangan, karena banyak merugikan pihak. Tapi khususnya di sektor pertambangan mineral dan batu bara, isu ini khususnya kita melihat terkait dengan ketentuan royalti 0%. Di RUU Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan ketentuan royalti 0% kepada pelaku usaha yang meningkatkan kegiatan nilai tambah.
Nah, ini mendapat banyak sorotan karena sebelumnya sebenarnya Undang-Undang Minerba telah mengatur itu, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian disahkan setelah Undang-Undang Minerba itu memberikan royalti 0% kepada pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah. Nah, isu ini sangat menjadi perhatian sejumlah pihak, khususnya yang konsen di kegiatan pertambangan mineral dan batu bara karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara. Next, operator, isu yang keenam itu terkait dengan pemberian izin kepada Arutmin, perpanjangan izin kepada Arutmin dari PKP 2B menjadi IUPK. Pemerintah memberikan izin perpanjangan ini di tengah ketidakpastian lahirnya PP aturan pelaksana dari Undang-Undang Minerba. Nah, ini tentu menjadi banyak sorotan karena Arutmin diberikan perpanjangan tanpa ada aturan pelaksana dari Undang-Undang Minerba. Kepastian itu diberikan oleh Menteri ESDM melalui keputusan Menteri ESDM tentang izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian perpanjangan PT Arutmin. Ini dianggap juga menjadi isu yang sangat berpotensi mendapat perhatian banyak publik sampai tahun 2021 mendatang. Karena Undang-Undang Minerba ada tapi PP belum siap. Kemudian Arutmin mendapatkan perpanjangan melalui keputusan Menteri ESDM. Kemudian isu yang terakhir di sektor pertambangan mineral dan batubara adalah terkait dengan polemik pembangunan smelter Freeport. Nah, isu ini sebenarnya isu yang sering berulang karena Freeport dianggap selalu menunda untuk membangun smelternya, padahal Freeport berulang kali mendapatkan dispensasi ataupun insentif untuk terus melakukan pembangunan smelter. Kendati pun demikian, rupanya Freeport kembali berulah untuk kembali pembangunan smelternya. Nah, isu ini kemudian menjadi isu yang dapat sorotan juga di akhir tahun 2020 karena pemerintah dijanji progres pembangunan smelter Freeport sudah memasuki sekian persen, tapi rupanya Freeport kemudian menunda kembali pembangunan smelternya. Nah, ini catatan hasil kajian kami, hasil ulasan kami di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Selebihnya harapkan semua bisa mengawal isu ini di akhir tahun dan bisa di awal tahun 2021 nanti kita kembangkan bersama kita isu-isu tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat mensejahterakan masyarakat. Nah, itu tadi beberapa ulasan kami dari subsektor mineral dan batubara. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Akmaluddin Rahim SHMH atas penyampaian media pemantauan media PUSEP selama tahun 2020 untuk sektor